Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu di minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Job Maki Enggung. Beliau adalah KMJ di GPIB Markus. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 31b yang menyatakan jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat dapat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku supaya
hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah kita yang penuh kasih. Maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti itu tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tertindih dosa, oleh malu terdebar. Tangan Yesus diubah diriku olehnya, dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji Dia selamanya. Meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti itu tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, itulah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat persekutuan pada hari Minggu ini. Sebelum bagian bacaan Alkitab ini kita bacakan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar oleh kuasa itu kita dimampukan mengerti bahkan melaksanakannya dalam hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami, yang memberi kami waktu kembali untuk bersekutu denganmu pada saat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan ini kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menolong kami agar oleh kuasa itu kami mengerti firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan di pekan yang baru ini sesuai kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu, berfirmanlah bagi kami, karena saat ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah di tempat kerja di kantor ketika saya masih bertugas di jemaat yang di daerah Pelkes, saudara, ada 2 orang datang menjumpai saya dan mengutarakan keinginannya, kerinduannya. Mereka ini adalah para petani yang saya kira pekerjaan sehari-hari di ladang, bangun pagi ke ladang dan sudah hampir malam mereka pulang. Tetapi ada juga teman sebelahnya bekerja di bengkel. Nah, saudara, kita pasti mengetahui wawasan orang-orang seperti ini, dan kita mengetahui juga karena kesibukan-kesibukan mereka, di balik itu ada kerinduan yang mereka inginkan. Apa itu, saudara? Dia katakan, "Pak Pendeta, saya rindu sekali untuk menjadi warga sidi gereja. Karena beberapa bulan yang lalu ada tetangga saya juga telah mengaku iman secara dewasa dalam peneguhan sidi.
Setelah saya bercerita dengan mereka, saya mengerti dan saya bertekad datang kepada Pak Pendeta mengutarakan niat ini, keinginan ini. Ya, saya dengar saja saudara. Dan saya katakan kateksasi itu harus belajar. Ya, saya siap belajar, Pak. Kemudian saya mencoba memancing dengan sebuah respons dari keinginannya. Saya katakan begini, kapan Anda mau belajar dan mau diteguhkan sebagai warga sidi gereja? Pak, bisa enggak? Ada bulan disebutkan 2 bulan ke depan. Wah, setelah saya selidiki saudara, mereka ini orang-orang yang tidak seiman, mau mengikut Yesus. Tetapi katanya mereka sudah belajar juga tentang kekristenan. Saya tanya, oke, kalau begitu saudara berdua, karena Anda menjadi Kristen, mau disidi, saya tanya, Anda sudah sering baca Alkitab? Saya sering baca Alkitab, Pak. Saya sudah pernah membaca Alkitab. Oke, coba Anda membuka di mana kitab Kejadian. Saya belum tanya namanya kitab Amos, Obadya, atau Yudas. Saya katakan, coba buka kitab Kejadian. Wah, bingung dia. Atau coba buka kitab Wahyu. Dia buka. Wah, di mana, Pak? Saya tidak tahu. Nah, itu saya katakan kalau Anda menjadi seorang Kristen, ya, bukan saja soal pertobatan, bukan saja soal tahu, bercerita pernah mendengar tentang siapa Yesus, apalagi Anda mendengar dari tetangga bahwa kehidupan Kristen itu seperti ini. Kan banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita mendengar cerita bagaimana namanya seorang menjadi pengikut Kristus itu, menjadi seorang Kristen. Hidupnya luar biasa. Yang dapat kita katakan jika kita cuma mencoba membandingkan itu dengan cara hidup orang-orang yang tidak seiman, orang Kristen selalu mengatakan bahwa kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Tetapi coba kita mencoba untuk menginventarisir seluruh jawaban yang diberikan kepada kita oleh orang-orang Kristen. Saya mengatakan saudara, teologi sukses telah mempengaruhi pikiran orang-orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen itu orang-orang yang terlepas dari beban-beban hidup. Orang-orang Kristen telah melampaui apa yang namanya kesengsaraan. Itu benar jika diletakkan pada Kristus. Tetapi ketika hidup ini dijalani dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, kita melihat banyak contoh orang-orang Kristen yang patah di tengah jalan. Orang-orang Kristen yang tidak mampu untuk menghadapi berbagai problem kehidupan. Orang-orang Kristen yang tidak mampu memberikan kesaksian yang benar dari imannya yang dia peroleh dari Tuhan, yang diteguhkan oleh Roh Kudus untuk berbicara tentang kebenaran. Sehingga banyak juga orang-orang Kristen hidup dalam penyimpangan, dalam sikap-sikap yang tidak benar itu, sehingga mereka pun mendapatkan kesulitan dalam hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa korelasi atau hubungan antara apa yang saya katakan tadi dengan firman Tuhan saat ini? Dalam bagian bacaan ini kita menemukan saudara sebuah kisah ketika Paulus masuk ke kota Efesus dan dia tinggal di sana 2 tahun lebih, saudara. Kita menemukan ada sekelompok orang yang dikatakan oleh bagian Alkitab ini 12 orang murid. Paulus datang di sana sudah ada 12 orang murid ini. Mereka sudah tinggal di sana. Mereka mungkin mengalami binaan dari Apolos, seorang pekabar Injil yang gigih, seorang pekabar Injil yang penuh dengan gairah dan semangat.
seorang orator yang sangat luar biasa, Apolos. Terus saudara, ada orang membandingkan Apolos dengan Paulus, dua figur pemberita Injil yang sangat berbeda. Apolos adalah seorang orator atau seorang yang pintar berpidato, mungkin fasih lidah. Paulus seorang yang tenang, tetapi dua orang ini mempunyai cara yang berbeda. Yang satu hanya Apolos pintar berbicara untuk menarik simpatik orang, tetapi dari segi teologi tidak terlalu dalam dibandingkan oleh Apolos yang datar-datar saja, tetapi dalam, sangat dalam pemahamannya tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Paulus datang ke Efesus dan berjumpa dengan Apolos, berjumpa dengan murid-murid hasil dari pekabaran Injil, hasil dalam pemberitaan Apolos. Ternyata apa, saudara? Ketika Paulus bertanya kepada mereka, orang-orang ini dalam bagian Alkitab kita ini, dia tanya, ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Saudara, apa yang kita lihat dari dua ayat ini, saudara? Sebuah pernyataan bahwa sekalipun mereka telah dimenangkan dalam tanda petik oleh pekerjaan pekabaran Injil dan mereka diberi gelar, katakan mereka disebut sebagai murid Yesus, tetapi pemahaman mereka tentang Yesus itu dangkal sekali. Ini ada hubungannya antara Apolos juga seorang yang tidak mengerti secara jauh, secara dalam, tidak mengerti tentang salib Kristus, tidak mengerti tentang karya-karya Kristus secara mendalam. Kalau kita baca di bagian sebelumnya, di pasal 18, saudara, kita menemukan kisah itu. Dia pun ketika berbicara dengan orang banyak, kemudian Priscilla mendengar bahwa ada Apolos di sana. Priscilla memanggil dia ke rumahnya, dan Priscilla dan Aquila menjelaskan tentang jalan-jalan Allah kepada Apolos, sehingga Apolos mengerti. Yang dia hanya tahu adalah baptisan Yohanes, lebih tidak, saudara. Nah, belakangan ini kita melihat banyak orang-orang Kristen, para pekabar Injil, pada katakan orang-orang yang memberitakan Injil di kota-kota, di berbagai tempat, hanya menjelaskan itu, menggugah orang secara psikologis, tidak menjelaskan lebih jauh hal-hal yang bersifat teologis, yang mengikatkan orang dengan benar dalam hubungannya dengan Tuhan. Apalagi mereka tidak belajar di sekolah secara formal, tapi mereka hanya mendengar kaset, melihat video, dan menghafal trik-trik itu, dan sudah. Mereka mengundang beberapa orang untuk meneguhkan mereka menjadi pendeta, sehingga mereka memberitakan firman Tuhan layaknya seorang pendeta yang pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah teologi. Ini sama seperti Apolos. Dia hanya mendengar baptisan Yohanes. Dia tahu, dia seorang orator yang fasih, yang hebat, lebih hebat dari Paulus. Oleh sebab itu dalam bagian bacaan ini, ketika Paulus bertanya, pertanyaan Paulus kepada para murid sebagai signal bagi kita untuk memahami bahwa orang ini sangat dangkal pemahamannya tentang karya keselamatan di dalam Allah. Mereka tidak mengerti lebih jauh. Bahkan di sini dikatakan mereka
tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa Allah yang meneguhkan orang, yang meyakinkan orang tentang Yesus yang adalah juru selamat. Kalau mereka tidak mengerti tentang Roh Kudus, mana mungkin mereka dapat memahami Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam bagian Alkitab ini kita menemukan, saudara, bagaimana Paulus kemudian bertindak terhadap mereka. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Kristus. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau katakan dengan bagian Alkitab ini, saudara? Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan sebuah pernyataan di sini bahwa memang orang-orang percaya di Efesus yang ditemui oleh Rasul Paulus ini, mereka memerlukan pengajaran lebih lanjut tentang pemberitaan dan pelayanan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang ini belum mendapat penjelasan yang lengkap tentang Kristus. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita katakan dengan bagian Alkitab ini, saudara? Baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan dari dosa, bukan tanda hidup baru. Sebagai tanda pertobatan, bukan tanda hidup baru di dalam Kristus. Itu yang diajarkan oleh Apolos. Yohanes Pembaptis hanya berfokus pada pertobatan dari dosa yang merupakan langkah pertama. Tetapi pemberitaan Injil yang utuh ialah bertobat dari dosa dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Ada dua. Jadi bukan hanya bertobat, tetapi langkah kedua adalah percaya kepada Kristus. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu dan saudara dan saya semua, berarti kita mau meninggalkan dosa. Itu yang sementara kita tahu. Kita mau bertobat dan datang kepada Yesus Kristus, hidup berimankan Dia. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Tapi sadarkah kita, saudara, bahwa kita semua ini manusia yang pada hakikatnya adalah manusia berdosa? Apa artinya, saudara? Kita tidak dapat hidup bebas dari dosa. Dosa bagi kita hanyalah anugerah dari Tuhan. Banyak orang Kristen hanya memahami dosa itu sebuah tindakan. Orang melakukan tindakan sehingga itu tindakan yang salah mendatangkan dosa bagi dirinya. Sebenarnya tidak seperti itu pemahaman teologi. Bukan karena kita berbuat salah sehingga kita berdosa, tidak. Tetapi karena kita manusia berdosa melahirkan sikap perilaku yang tidak benar. Allah bekerja bukan membenarkan kita, tapi Allah bekerja memanggil kita hidup di dalam anugerahnya, dan itulah lahir di situ pembenaran. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita baca seluruh bagian Alkitab ini yang tadi kita bacakan, di sini sebenarnya fokusnya bukan persoalan berhenti pada persoalan pemulihan, pertobatan, tetapi Rasul Paul di Lukas menuliskan ini untuk mengatakan bahwa yang menjadi penting adalah melaksanakan pekabaran Injil.
Dan orang-orang yang tadi menjadi murid, mereka diteguhkan menjadi orang yang lebih mengenal dan mendalami hakikat hidup Kristus. Catatan yang penting bagi kita di sini, saudara, jangan kita hanya puas untuk menjadi seorang Kristen. Saya Kristen, saya pengikut Kristus. Banyak kan orang Kristen katakan, saya pengikut Kristus, saya orang Kristen. Di mana saya? Tapi saudara tidak sinkron dengan perilakunya. Saya tahu ada seorang, ada kan kita katakan dia Kristen, tapi saudara tidak berimankan Kristus. Orang-orang ini dapat terjebak dengan sikap-sikap yang tidak benar, seperti apa yang mau Yesus berikan kepada kita untuk jalani hidup ini. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita menemukan kesaksian Lukas memberi kesaksian, ya, ketika menumpangkan tangan, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sekali lagi saudara, ini bukan pokok dari kisah para rasul. Maksud dari sejarah Lukas ini menyampaikan Injil dengan setia sampai ke ujung bumi. Kalau kita mau menjadi pelaku firman itu, jadi menyampaikan Injil dengan setia sampai ke ujung bumi, kalau kita mau menjadi pelaku firman yang sungguh. Oh Pak Pendeta, saya belum belajar teologi. Oh tidak, pelaku firman itu tekanannya bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan menjadi sebuah kesaksian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Itu kata Yakobus 1 ayat 22. Saudara, kita tidak akan dengan setia terlibat dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah kalau kita tidak mengenal lebih jauh siapa Kristus. Kita dipanggil sebagai warga jemaat untuk memberitakan Kerajaan Allah. Maka saudara, berusahalah untuk membagikan imanmu dengan kuasa Roh Kudus. Berusahalah untuk membagi imanmu dengan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatanmu. Ketika Yesus naik ke surga dan gereja diutus pasca sebelum hari Pentakosta, hari kenaikan Yesus ke surga, Kitab Kisah Rasul mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, sampai Indonesia juga. Saudara, mari kita membiarkan seluruh hidup kita, memberi hidup kita kepada Allah. Kita tidak mempunyai pengalaman apa-apa, tetapi di sini biarkanlah Allah memberi kepadamu pengalaman apapun yang menurutnya kamu butuhkan. Kita mempunyai pengalaman yang berbeda. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, di sini kita menemukan tentang mujizat-mujizat. Pernahkah kita mendengar orang mengklaim bahwa mujizat itu karena dia melakukan sesuatu? Ada pekabar Injil yang menjadi angkuh karena dia ini memperoleh kesembuhan, karena dia berhasil, karena seorang pendeta ini langsung dia dipanggil untuk berdoa, untuk ini ada pergumulan, dan dia katakan, oh betapa banyak orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan karena pendeta A, B, dan C. Tapi kalau kita baca bagian Alkitab ini, saudara, Paulus mengakui bahwa dia hanya alat di tangan Allah. Paulus hanya alat untuk menyatakan keselamatan Allah melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah, bukan dilakukan oleh Paulus.
Karena itu banyak orang yang tertolong oleh karya Roh Kudus melalui Paulus. Allah yang membuat mujizat melalui tangan Paulus. Dimanapun saudara Allah mencari tangan-tangan untuk digunakan olehnya, kita boleh saja tidak sanggup melakukan mujizat dengan tangan kita, tetapi tidak ada salahnya saudara, kalau kita memberikan tangan kita kepada Allah, sehingga Dia boleh bekerja melalui tangan-tangan kita yang terulur untuk pekerjaannya. Mari saudara, kita memasuki pekan yang baru, jadilah berkat yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kita masuk di dalam pekan baru, memberitakan kerajaan Allah dengan seluruh hidup kita. Di tengah masyarakat, kita diutus Tuhan menjadi berkat damai sejahtera bagi Dia. Selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sebab melalui persekutuan ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman itu tidak berhenti hanya pada pendengaran kami, tetapi firman itu berfungsi meneguhkan kami melanjutkan kehidupan di pekan yang baru. Bahkan lebih dari itu, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja menjadikan hidup kami berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu. Tapi kami mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja memampukan kami. Biarlah kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan sehingga Engkau memakai kami untuk mewujudkan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, ajar kami untuk hidup rendah hati. Ajar kami
hidup dengan tuntunan Roh-Mu, sebab tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah firman ini menjadi berkat kehidupan kami dan juga menjadi berkat di tengah masyarakat di mana kami ada. Melalui persekutuan ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, lembaga legislatif, yudikatif, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya pemerintah DKI sampai tingkat RT. Tuhan menyertai mereka agar mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-pelayan Allah di tengah masyarakat yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi kehidupan orang banyak. Khususnya di dalam menggumuli wabah COVID-19. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah sejarah, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Allah yang bekerja, Allah yang tidak meninggalkan semua orang yang datang kepadamu. Dan kami percaya dengan sungguh Engkau akan membawa keluar bangsa kami, bahkan seluruh penduduk dunia, dari pergelutan wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu peran-peran anak-anak-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu lembaga-lembaga non-pemerintah yang terlibat di dalam mengatasi merebaknya wabah ini, khususnya gereja Tuhan. Engkau memberkati agar semua orang tergerak untuk bersama-sama mengatasi virus ini. Pembuatan vaksin yang terus diupayakan kiranya dapat berhasil, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tetap memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang membangkitkan hikmat agar seluruh warga masyarakat, terutama warga gereja, dapat mematuhi protokol kesehatan dan menjalankannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama, sesama di sekitar, baik dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu gereja GPIB, kami serahkan fungsionaris majelis sinode dengan unit-unit misionernya. Biarlah Tuhan memberkati agar dapat menjalankan tanggung jawab untuk mengkoordinasi pelayanan secara sinodal. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau mau menyertai dan menguatkan khususnya di Jemaat Surya Kasih ini. Pendeta Jemaat, Pendeta Bru Riwane dan keluarga, bahkan kami menyerahkan seluruh ataupun pendeta yang membantu pelayanan di jemaat ini. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu diakan penatua, Engkau memberkati mereka agar mereka sungguh-sungguh mengabdi dalam cinta kasih terhadap Tuhan, bahkan dengan keluarga mereka yang menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga kami menyerahkan pengurus unit-unit misioner, Engkau memberkati mereka agar mereka dapat menunaikan tanggung jawab mereka dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui persekutuan ini kami menyerahkan khususnya para janda, duda, anak yatim, dan piatu, orang-orang lanjut usia dan jompo, kepadamu kami serahkan. Kiranya Tuhan memakai kami semua menjadi alat yang menopang kehidupan mereka, agar kami dapat berbagi sukacita, dan di tengah jemaat ini agar sukacita yang dapat kami nikmati bersama untuk kami jalani, sehingga dengan perbuatan-perbuatan kami, kehadiran kami melalui Jemaat Surya Kasih ini dapat kuat bersaksi tentang nama-Mu. Kami menyerahkan warga jemaat yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Terima kasih untuk yang Tuhan buat. Biarlah mereka menjalankan kehidupan mereka dan Tuhan boleh memakai keluarga-keluarga menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah masyarakat. Mereka bersukacita karena sukses dalam pendidikan, meniti karir, usaha. Biarlah sukacita mereka yang mereka alami mendorong mereka untuk mempersembahkan hidup mereka sebagai tanda ucapan syukur yang nyata terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan.
Melalui persekutuan ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu warga jemaat yang mengalami penderitaan karena sakit dan pemulihan serta perawatan. Engkau berkenan memberkati Ibu Emi Laudu, Bapak Damon Pangau, Ibu Sumini Siono, Bapak DJ Meka, Bapak Yakob Was, Ibu Francine Yokom, Ibu Sarcepati, Ibu Popi Kesaulya, Ibu Diana Pangaribuan, Ibu Dorce Sahubrua, Bapak Otis Sahubrua, Bapak Edi Kanta, Ibu Hana Petrov, Bapak Tommy Inkiriwang, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng. Kami serahkan di dalam tangan-Mu saudara kami ini. Mungkin ada yang kami tidak sebutkan, tapi Tuhan mengetahui. Engkau mendengar doa anak-anak-Mu sehingga mereka dipulihkan. Bersama dengan itu para medis yang bekerja, Tuhan kuatkan mereka agar mereka terus menjadi alat di tangan-Mu yang bekerja untuk memulihkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Melalui persekutuan kami menyerahkan dalam tangan-Mu keluarga-keluarga di jemaat ini. Kami menyerahkan keluarga Ruru Pasaribu, keluarga Lumanau Lintong, keluarga Abraham Waru, keluarga Hendrik Taka Leluman, keluarga Yolanda, keluarga Sahat Riveranto, keluarga Antonius Kristanto. Tuhan menyertai keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka. Kuatkan dalam menjalani kehidupan bersama anggota-anggota keluarga. Jadikan keluarga ini saksi-Mu di tengah kehidupan masyarakat. Dan segala kebutuhan hidup mereka, rencana-rencana ke depan, mereka penuhi di dalam kasih sayang. Terima kasih Bapak untuk ibadah ini. Engkau berkati semua kami yang bertugas, baik hamba-Mu, diakan penatua, organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan memberkati semua kami, agar kami terus mempercayakan hidup kami melayani dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita, dan semuanya kami percaya menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu, bahkan bagi kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan perjalanan kami di pekan yang baru ini. Biarlah kami menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, terambil dari kitab Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23a yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi.
23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, bercakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Ibadah pagi ini telah dilayani oleh Pendeta Job Maki Enggung dan beliau adalah KMJ GPIB Markus. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 4 Oktober 2020 untuk sepekan mendatang. Ulang tahun.
Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 002 232 300. Pemberitahuan. Sehubungan diberlakukannya PSBB ketat DKI yang kedua oleh Pemprov DKI Jakarta, maka peribadahan hari Minggu secara tatap muka atau langsung pada ibadah hari Minggu 27 September 2020 sampai dengan hari Minggu 11 Oktober 2020 ditiadakan. Jemaat tetap dapat mengikuti peribadahan hari Minggu pukul 8 WIB melalui kanal YouTube GPIB Surya Kasih bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis Jemaat menghimbau untuk jemaat selalu saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati peribadahan kita bersama. Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Dengan adanya PSBB ketat DKI yang kedua, maka perjamuan kudus akan dilaksanakan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Surya Kasih pukul 8 WIB di rumah masing-masing. Diharapkan sekalian anggota Sidi Gereja mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Surya Kasih peduli. Melihat kondisi dan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, maka kami dari Surya Kasih Peduli mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut berempati dan peduli kepada beberapa jemaat kita yang berkesusahan akibat dampak COVID-19 ini. Bantuan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dengan cara mentransfer ke rekening GPIB Surya Kasih di Kas Pelayanan BRI dengan nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri. Saudara dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Nama itu menghibur
Saudara kekasih Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.